Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, keimanan, sehingga pada kali ini kita bisa berjumpa lagi lewat tatap layar. Pembelajaran kali ini yaitu tentang kertas kerja. Ini, kertas kerja atau ada yang bilang worksheet, itu sama aja ya. Gambarnya saya perjelas. Kolomnya seperti ini, ada nomor, ada nama akun, neraca saldo, zona penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi dan neraca. Biasa baris pertama ada nama perusahaan, baris kedua kertas kerja, baris ketiga tanggal pembuatan. Kolom nomor ini diisi oleh nomor akun. Kolom nama akun diisi oleh nama akun sesuai dengan neraca saldo. Neraca saldo, ini jumlahnya sesuai dengan neraca saldo, tinggal pindahkan saja. Kolom zona penyesuaian, ini jumlahnya sesuai dengan zona penyesuaian. Kolom neraca saldo disesuaikan, ini merupakan penjumlahan dari kolom neraca saldo dan zona penyesuaian. Contoh, kalau dari neraca saldo di debit ada 500, di kolom zona penyesuaian tidak ada angka, maka neraca saldo disesuaikannya 500 tambah 0, 500. Kalau ini debit 500, misalnya di zona penyelesaian kredit 100, maka debit dengan kredit kurangi, sehingga nilainya 400. Kalau debit ini ada 500, ini debit lagi 100, ini debit dengan debit ditambah, jadi debit 600, di sebelah debit. Kalau misalnya di neraca saldonya kredit 500, di zona penyelesaian di debit 100, kredit dengan debit kurangi. Hasilnya tetap ini di kredit, yaitu sebesar 400. Setelah diisi kolom neraca saldo disesuaikan, selanjutnya ada isi kolom laba rugi. Ini jumlahnya sesuai dengan kolom neraca saldo disesuaikan, tapi hanya khusus akun pendapatan dan beban. Jadi di sini hanya 2 angka. 2 macam saja, pendapatan dan beban. Angkanya dari sini, dari kolom neraca saldo disesuaikan. Yang terakhir kolom neraca, ini angkanya sama dari sini, dari neraca saldo disesuaikan. Hanya ini isinya ada 3, harta, utang, dan modal. Itu ya isinya. Baiklah, supaya jelas, ini ada contoh. Ini saya buka slide berikutnya. Ini contoh. Nah, nama perusahaannya BC Salon, neraca saldo per 31 Desember 2019. Ini neraca saldonya seperti ini. Ada kas, piutang usaha, perlengkapan terus sampai beban upah. Jumlahnya yang debit 7.900, yang kredit 7.900. Pada akhir tahun ini ada data penyesuaian. Data zona penyesuaian yang pertama, beban perlengkapan di debit 500, perlengkapan di kredit 500. Penyesuaian yang kedua, beban sewa di debit 1.000, sewa dibayar muka di kredit 1.000. Ya cuma 2 sengaja supaya cepat. Nah, di sini permintaannya buatlah, oh ini bukan zona penyesuaian ya, buatlah kertas kerja. Mana nih? Buatlah, saya ketik. Nah ini, buatlah kertas kerja. Maka jawabannya nih seperti ini. Ini yang tadi neraca saldo, tinggal mindahkan. Nomor tinggal mindahkan semua. Ini tinggal mindahkan semua sampai di sini. Sampai jumlah 7.900. Ya lupa saya dari atas dulu nih. Ini sama. Nama perusahaan, nama laporan, tanggal. Nah, kita lihat pengerjaannya. Jadi ini dari neraca saldo. Kemudian zona penyesuaian. Ini kolom di sini isinya. Tadi zona penyesuaian yang pertama, beban perlengkapan. Anda cari di sini. Ini tidak ada nama beban perlengkapan. Makanya ditulis di sini beban perlengkapan 500 debit. Perlengkapannya di kredit 500.
Jurnal penyesuaian yang kedua, beban sewa. Dari kas sampai beban upah tidak ada namanya beban sewa. Tulis di bawah jumlah, beban sewa 1.000. Kemudian baris keduanya, sewa dibayar di muka di kredit 1.000. Ini. Kalian jumlahkan. Setelah selesai tadi ya cuma 2 jurnal penyesuaiannya. Anda jumlahkan 500 tambah 1.000, 1.500. Ini juga sama 1.500. Jumlahnya sudah sesuai. Nah ini jadi kalian yang ditulis di bawah jumlah yang ini jika tidak ada nama di sininya, di atasnya. Dari kas sampai beban upah ini tidak ada nama, jadi di sini ditulisnya. Kalau ada nama semua, ini tidak usah nulis di sini. Tapi cukup di atas. Nomor ini kelanjutan dari ini. Dari yang atas. Karena masih kelompok beban, di atas ada 511, maka ini dilanjut jadi 512, 513. Karena sama-sama beban. Kalau kalian ada tambahan misalnya pendapatan, maka angkanya tentu dengan angka kepala 4. Kalau ada harta, tinggal dilihat kepala 1 untuk penomorannya. Nah, selanjutnya, Anda isi kolom neraca saldo disesuaikan. Tadi sudah diberi contoh. Debit 2.000, penyesuaiannya tidak ada, jadi tinggal mindahkan. Piutang juga sama, karena tidak ada angka, jadi tinggal mindahkan. Perlengkapan 3.000 di debit, 500 di kredit. 3.000 dikurangi 500, hasilnya 2.500. 1.200 di debit, dikreditkan 1.000, jadi hasilnya 200. Dikurangi. Utang usaha, ini tetap angkanya, karena di zona penyesuaiannya tidak ada, jadi tinggal mindahkan saja. Jumlah ini jangan dipindahkan, tetap sampai di sini pengerjaannya. Saya beri garis tebal. Nggak ada kesininya. Ya. Beban perlengkapan, ini tinggal mindahkan, karena di kolom data saldonya tidak ada. Sehingga kalau dijumlah, ini jumlahnya 7.900, yang kredit juga sama 7.900. Kemudian setelah itu kolom laba rugi, tadi sudah disebutkan bahwa kolom laba rugi ini isinya angka dari neraca saldo disesuaikan, tapi hanya pendapatan dan beban saja. Kalau yang di neraca, angka dari neraca saldo disesuaikan, tapi khusus untuk harta utang dan modal. Ini kas, harta, sehingga angkanya langsung masuk neraca. Ini cirinya harta nih. Nomornya dimulai oleh angka 1, angka 2, angka 3. Angka 1 harta, angka 2 utang, angka 3 modal. Sehingga yang nomor 1, 2, dan 3, angkanya langsung dipindah ke neraca semua. 2.000, 1.500, 2.500 pindah ke sini. Semua. Untuk pendapatan, ini tadi saya sebutkan, masuknya ke laba rugi. Di neracanya distrip. Beban, masuk laba rugi. Di neracanya distrip. Ini khusus pendapatan beban. Sehingga kalau dijumlah, laba rugi di kredit 900, di debit ini 100 tambah 500 tambah 1000, 1.600. Ini juga sama dijumlahkan, jumlahnya 6.300, ini jumlahnya 6.000. Jumlahnya tidak sama. Ini harus sama. Ini 1.600, ini 1.900. Maka jumlah ikut ke yang besar. Yang besarnya 1.900. Tulis di sini 1.900. Debit juga 1.900. Sehingga Anda lihat 1.600 ke 1.900. Nambah berapa? Tinggal dikurangi. 1.900 kurangi 1.600. Hasilnya 300. Ini juga sama yang neraca. Ini 6.300. Dari atas dari sini jumlahnya. Sedangkan yang ini 6.000. Tidak sama jumlahnya. Ikut ke yang besar. Anda tulis 6.300. Ini pun 6.300. Ini dari mana angka 300? 6.300 kurangi 6.000. Hasilnya 300. Nah, apa sih yang 300 ini namanya? Nah, ini karena di debit, ini debit laba. Kalau di kredit rugi. Tulis Anda di sini laba. Laba garis miring rugi. Ruginya dicoret, boleh. Mau ditulisnya laba saja, boleh. Itu ya. Ini pengerjaannya seperti ini. Silahkan kalau belum jelas, kalian bisa tanyakan melalui WA atau datang sendiri ke sekolah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.